Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, ya. Jangan hujat, jangan caci maki, jangan debat juga sama pendeta-pendeta Tritunggal, cuma nambah-nambahin dosa, ya. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari orang Muslim, ya. Kita pakai Bingkai Indonesia Pancasila, ya. Boleh ya saya jawab, ya. Tentu boleh saya jawab. Hanya pakai ayat Alkitab. Supaya mudah dipahami, begini judulnya: Yesus memilih nabi, bukan mindahin nabi. Saudara-saudara, ya, Yesus itu memilih nabi, bukan mindahin nabi. Jadi Yesus memilih nabi apa, Pak? Semua nabi di Alkitab dipilih oleh Yesus. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama ada berapa? Ada 30 sampai 40 nabi lah, ya. Perjanjian baru ada 10, ya. Ya, nabi rasul, ya. Di perjanjian baru dikenal sebagai nabi dan rasul. Di perjanjian lama nabi, ya. Yang milih siapa? Yang milih Yesus. Loh, Pak, emang Yesus sudah ada, Pak, di perjanjian lama? Kasihan. Ya. Yesus memilih semua nabi, bukan mindahin nabi. Ya, nabi pertama Alkitab siapa? Abraham, Kejadian 20 ayat 7. Nabi terakhir perjanjian lama Maleaki. Kenapa Maleaki disebut nabi? Karena Maleaki menulis kitab, ya. Di perjanjian baru ada 10 nabi. Nabi terakhir kira-kira siapa? Perdebatannya antara Paulus dengan Yohanes, ya. Tetapi sih, karena Paulus ini sakit-sakitan, ya, kemungkinan waktu dipilih Yesus, Paulus itu masih muda, termasuk masih muda, ya, belum nyampe 30 tahun, ya. Makanya dia disebut, aku seperti orang lahir belum waktunya, itu belum waktunya aku tuh dipilih melayani, kok aku sudah dipilih, gitu, ya. Ya, antara Paulus sama Yohanes lah nabi terakhir perjanjian baru. Jadi jumlah nabi Alkitab berapa? Ya 40 mah ada, 30 perjanjian lama, 10 perjanjian baru. Semua yang milih Yesus. Yes, ada buktinya, Pak HTD. Pasti ada. Kalau HTD ngomong itu pasti ada. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata, harus digenapi yang tertulis tentang aku, tentang Yesus, ya toh. Di dalam apa? Di dalam Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi. Tuh. Jadi Maleaki itu disebut nabi karena dia nulis kitab. Ya. Oke, ya. Terus nomor 2. Matius 23 ayat 29 sampai 34. Ini tentang Yesus menyindir atau apa, ya, mengecam ahli-ahli Taurat yang mengatakan Yesus di dalam Matius 23 ayat 29 sampai 34, terutama di ayat 34. Yesus berkata langsung, aku mengutus nabi-nabi kepadamu, tapi kalian bunuh. Tuh, siapa yang dimaksud nabi? Ya, nabi-nabi perjanjian lama. Berarti Yesus dong yang mengutus nabi-nabi itu. Ya, ada Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daniel, Nabi. Iya, Yesus yang milih, yang ngutus, betul. Ini ada ayatnya. Dan ini perkataan langsung Yesus loh. Pak, dulu kan namanya belum Yesus, ya. Sudah, kalau belum paham, belajar sama HTD di sekolah Alkitab. Pak, jadi Tuhan Yahweh itu ternyata Yesus lah. Iyalah, halah simple itu. Itu pelajaran tingkat TK di tempat kami. Yang ketiga, Lukas 13 ayat 28. Yesus berani loh berkata, Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Lah kok berani? Lah yang milih ya Yesus sendiri kok. Ya.
Lukas 13 ayat 28. Ada nggak Pak yang Allah yang bisa janji seperti itu Pak? Semua nabi masuk di dalam surga. Ada nggak Allah lain? Nomor 4, Efesus 4 ayat 11. Iya itu Yesus. Yesuslah yang memilih baik nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar ya. Jadi di perjanjian baru sampai hari ini Yesus tetap memilih nabi. Bedanya nabi yang dipilih Yesus ini tidak untuk nulis kitab baru, tidak untuk mendirikan ajaran baru, tidak untuk mendirikan agama baru. Banyak nabi dipilih ya. Katanya termasuk yang ngomong yang menilai itu orang lain, bukan saya ya. Tidak untuk mendirikan agama baru, tidak untuk menulis kitab baru, tidak untuk mendirikan ajaran baru. Dia memilih nabi-nabinya, terus memilih nabi-nabi, rasul ya, pengajar, pemberita Injil, gembala ya. Jadi kalau gembala dipilih sinode, ya itu mengkudeta haknya Yesus. Yang milih gembala itu Yesus kok ya. Tapi ada orang tuh Pak sangat bangga, aku ditahbiskan sinode. Sudah tahu pasti yang disembah si Bapak toh, Bapak Iblis toh. Nomor 5, Roma 16 ayat 27, Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Yesus Kristus itu adalah Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi pantas dong Yesus itu memilih nabi di perjanjian lama. Pantas, lah dia itu Allah dari segala abad. Iya Pak ya. Nah, jadi Yesus adalah firm, Yesus adalah valid memilih semua nabi Alkitab. Dari sejak nabi pertama Abraham. Pak, nabi pertama bagaimana kalau Adam lah? Adam itu baru 4 orang. Adam punya bini, punya anak 2, yang 1 mati, baru 3 orang. Masa iya perlu nabi? Simple jawab mati ini ya. Yesus memilih semua nabi dan Yesus berani berjanji, berani mengatakan bahwa semua nabi masuk surga. Jadi enak dong ya, kalau semua nabi masuk surga enak dong. Enak itu baru Allah yang benar dong, betul. Baru satu-satunya Allah yang benar, betul, bisa jamin semua nabi. Tidak pernah ada orang Kristen doain nabi, nggak pernah ada. Ya, haram. Ya kalau orang Kristen itu haram doain nabi itu. Nabi ya pasti masuk surga, nabi itu dipilih Yesus kok. Nah ini dia, Yesus tidak pernah mindahin nabi. Aku mau menurunkan kitab lain selain kitab suci Alkitab. Aku mau nurunin kitab lain. Lalu Yesus mindahin tuh nama nabi itu. Dari sejak nabi pertama dipindahin semua. Yesus tidak mindahin nabi. Tidak pernah ada Yesus mindahin nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa tak turunin di kitab lain. Dia di sana juga jadi nabi. Tidak ada ya. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya itu tidak ada. Tidak mungkin Yesus itu mindahin nabi. Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Yeremia, Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Nabi Yunus, dipindahin. Aku tak pindahin, aku mau nurunin kitab baru. Nama nabi tak pindahin, ya enggak dong. Yesus memilih nabi, tidak pernah mindahin nabi. Simple, sederhana, nancep, mak jelek. Mau bantah gimana? Mau bantah gimana ya? Yesus memilih semua nabi, tapi Yesus tidak pernah mindahin nabi. Nabinya tak pindahin dah. Aku mau nurunin. Kalau memang berarti ya sudahlah, nggak jadilah. Ya padat, singkat dan clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Aduh guling-guling Pak. Mau dengerin khotbahnya Pak ATD itu guling-guling gitu, guling-guling apa ngakak, guling-guling gimana tadi Pak? Yesus memilih semua nabi dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, tapi Yesus nggak pernah mindahin nabi. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila begitu ya jelasinnya, pakai bercanda-canda tapi nancep ini Pak, nancep, betul-betul nancep Pak gitu ya, tak terbantahkan ya.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ingat, jangan debat dengan Tritunggal, dosa. Bagi Anda yang ahli hukum, ya, kalau bisa memperkarakan Tritunggal itu sebagai penista dan penista agama Kristen, ya silahkan ya. Saya hanya ingin melengkapi dengan ayat-ayat Alkitab, ya, bahwa Tritunggal itu menghujat Allahnya orang Kristen, menghujat Yesus Kristus nama Allah, dan menghujat Alkitab, satu-satunya kitab suci. Ya, silahkan, saya tetap mengendorse ini ya, supaya kita back to the Bible. Dan saudara-saudaraku mualaf, umat Muslim, ya, para ustadz, nggak usah debat sama Tritunggal, cuma nambahin dosa. Kalau mau kesini, tanya kesini. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, ya, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.